Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuk Koswara pada materi latihan dasar 19, yaitu dasar-dasar CAS atau CAS atau Computer Archival System. Pada materi kali ini yang akan diangkat adalah tentang sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Baik, kita langsung saja. Untuk program Computer Archival System atau CAS ini pada GeoGebra bisa kita lihat atau bisa kita buka pada menu View. Ya, di sini ada CAS ya, kita buka saja CAS ini. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan pada CAS. CAS seperti pada namanya itu sangat dibutuhkan atau sangat berguna sekali buat para guru atau para mahasiswa yang ingin belajar tentang aljabar ya. Pada prinsipnya CAS ini merupakan kalkulator ya, kalkulator, tetapi dia lebih bersifat inklusif pada GeoGebra. Jadi GeoGebra di sini menyediakan alat atau tool seperti kalkulator yang bisa kita gunakan dan merupakan salah satu menu yang sangat dibutuhkan bagi para guru dalam proses belajar mengajar. Untuk CAS ini di sini kita lihat ada banyak tool-tool ya, diantaranya adalah symbolic evaluation, atau di sini ada juga numeric evaluation atau aproksimasi ya, juga ada ini untuk proses input. Ini ada faktor ya, untuk kita menemukan faktor. Kemudian di sini ada expand, ada kurung ya, tanda kurung, kemudian ada substitusi di sini. Kemudian juga ada solve ya, ada solve numerik atau solve aproksimasi juga di sini ditambahkan dengan proses turunan dan integral ya. Kemudian ada probability juga untuk statistik, dan juga ada tool untuk menghapus ya atau delete. Kemudian di sini juga kita ada ini kalkulator ya. Kalkulator ya di sini ya untuk huruf keyboard virtual gitu ya. Kemudian juga ada kalkulator di sini untuk kita memasukkan input tanpa menggunakan keyboard ya, atau bisa juga kita menggunakan keyboard ya, seperti itu. Oke, di dalam CAS ini fitur-fiturnya memang tidak terlalu lengkap ya, tetapi ini bisa dipergunakan ya, cukup sangat membantu ya, cukup membantu kita untuk proses belajar mengajar begitu. Materi yang akan kita angkat kali ini adalah tentang sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Akan tetapi sebelumnya CAS juga untuk operasi-operasi sederhana itu bisa dipakai ya, karena ini merupakan kalkulator juga ya, seperti sebagai contoh pada operasi bilangan bulat ya, sederhana ya, 1 misalkan ditambah 1 begitu. Untuk memperoleh hasilnya kita enter saja begitu, atau bisa juga menggunakan symbolic evaluation ini begitu ya. Operasi pecahan juga sama, misalkan setengah ya, misalkan kita tambah dengan 1/4 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini jadi kita bisa langsung melihat hasilnya, yaitu 3/4 ini secara bilangan pecahannya. Bisa juga kita melihat hasilnya secara numerik atau aproksimasi, yaitu 0,75. Jadi tergantung kita ingin menggunakan pecahan atau menggunakan bilangan desimal seperti itu ya. Operasi standar seperti kali bagi, tambah, kurang, dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan di
di sini. Bisa silahkan mengeksplor sendiri, langsung dipraktekkan gitu. Operasi-operasi yang lain seperti operasi monar ya, operasi monar, akar 4 misalnya ya, akar square ya. Jadi akar itu square, kita bisa klik di sini atau ditulis langsung juga sama, misalnya akar 4 begitu. Jadi kita tinggal enter saja ya. Nanti ini operasi-operasi monar atau operasi langsung seperti itu. Sinus kosinus tangen gitu ya, sinus kosinus tangen, misalkan sinus pi per 2 ya, pi per 2 misalkan ya, sinus 90 ya, 1. Kemudian operasi-operasi monar lain misalkan logaritma ya, kita bisa langsung saja logaritma, kita gunakan saja ini. Jadi logaritma dengan bilangan pokok ya terserah, misalnya bilangan pokoknya 2, kemudian logaritmanya 3 misalnya, seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah kalau kita lihat di sini dia berubah menjadi ln, tapi kalau kita ingin menggunakan aproksimasi atau desimal, maka ya 2 log 3 itu sama dengan 1,58 kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga ya ln ya, misalnya ln E misalnya ya, ln E itu kan 1 atau ln berapa saja, silahkan nanti bisa ditik di sini. Operasi-operasi standar yang lain ya, operasi monar yang lainnya, karena ini merupakan, sekali lagi, ini merupakan kalkulator, tetapi dia disimpan dalam komputer ini yang include dengan GeoGebra-nya. Selanjutnya bisa juga kita pisah-pisahkan ya, misalnya saya ingin menulis dengan menggunakan variabel, misalnya A adalah 2 misalnya. Jadi kalau di dalam GeoGebra itu harus menggunakan titik 2 dulu, kemudian sama dengan misalnya A itu 2. Jadi dia menyatakan bahwa nilai variabel A adalah 2, seperti itu. Bisa juga misalkan B titik 2 sama dengan 3 misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi A 2 dan B nya sama dengan 3. Nah, kita bisa operasikan A nya 2, B nya 3. Kita bisa menggunakan perintah solve ya, titik 2 sama dengan kita ingin menjumlahkan A ditambah B misalnya begitu ya, atau solve A dikurang B misalnya. Oke, jadi bisa juga tidak secara langsung ya, tidak secara langsung kita menjumlahkan atau mengoperasikan, tapi kita bisa mewakilkan dengan menggunakan variabel-variabel seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian bisa juga dalam proses, biasanya kalau di aljabar itu ada yang dinamakan penyederhanaan ya, penyederhanaan dari bentuk aljabar ya. Jadi menyederhanakan bentuk aljabar, contohnya X pangkat 3 lalu dikali ya, kita buat bintang saja atau dikurung dulu, dikali 2x pangkat 7, kemudian kita kalikan lagi 3x dan 3x ini dipangkatkan 2 ya, kita bisa langsung enter. Jadi hasilnya adalah 18x pangkat 12. Jadi kita bisa langsung menyederhanakan dari variabel-variabel yang sejenis ini ya.
perkalian pangkat ya. Oke, contoh lain. Misalnya negatif 8 M pangkat 2 N pangkat 3, lalu ini kita kali dengan 2K pangkat 3 N pangkat 4. Oke, jadi hasilnya negatif 16 K pangkat 3 M pangkat 2 N pangkat 7 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa juga kita menuliskan perkaliannya juga di sini ya. Bintang ini berarti N pangkat 3 ini 2 kali ya. Kemudian ini 2 kali juga 3 kali ya. Bisa juga kita menuliskan perkaliannya seperti itu ya. Jawabannya tetap sama saja. Oke. Di dalam GeoGebra juga atau di dalam CAS juga kita bisa memadukan ya, memadukan tampilan itu kalau kita membutuhkan tampilan yang lain. Contoh dalam aljabar kita memerlukan tampilan grafik, maka bisa kita tulis atau bisa kita tampilkan grafik ya. Misalkan saya membutuhkan grafik 2 dimensinya, jadi kita bisa menyimpan tampilan grafik 2 dimensi atau 3 dimensi ya, sesuai dengan keinginan kita begitu. Oke, kali ini kita akan masuk kepada sistem persamaan linear 2 variabel ya. Sistem persamaan linear 2 variabel ini kita membutuhkan juga tampilan grafik 2 dimensi ya, dan juga tampilan tentu saja CAS-nya di sini. Saya berikan contoh secara langsung ya. Misalnya saja saya tulis saja dulu di sini. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel tentu saja silahkan nanti untuk materi selengkapnya silahkan nanti dicoba saja cari ya, 2 variabel dan 3 variabel. Intinya sistem persamaan linear 2 variabel kita adalah mencari himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian ya. Saya contohkan, kita ingin mencari himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan 3x ditambah y sama dengan 5. Jadi carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel ini ya, tetapi kita di sini akan lebih fokus pada proses CAS-nya begitu kan. Nah, intinya kita ingin mencari nilai x dan y yang bersesuaian sehingga nilainya menjadi benar begitu kan, nilai x dan y yang bersesuaian sehingga jika disubstitusikan itu menjadi benar gitu. Kita langsung saja, ada 2 cara ya, ada 2 cara kita bisa menggunakan solve langsung ya. Kita menggunakan solve dan dituliskan soalnya, kita menggunakan solve. Nah, ini 2 variabel berarti ada persamaan dan variabelnya yang ingin dicari, berarti solve dan equation variabel. Pertama kita tulis variabel sistem persamaan yang pertama itu 2x ditambah
3Y sama dengan 8. Kemudian yang kedua koma ya, koma yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 5. Oke, jadi kurung kurawal pertama sudah selesai. Sekarang variabelnya yang ingin kita cari tentu saja adalah X dan Y ya, karena kita ingin mencari sistem persamaan nilai X dan Y yang bersesuaian. Jadi kita tinggal tulis saja seperti itu, kemudian enter, maka jawabannya akan langsung kita dapat, yaitu X-nya 1 dan Y-nya adalah 2. Itu adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dari 2X tambah 3Y sama 8 dan 3X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian cara selanjutnya kita bisa membuat seperti tadi ya, misalkan saja A adalah persamaan linear yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Maka kalau menggunakan identitas ya, identitas maksudnya identitas persamaan linear tersebut, misalkan persamaan linear 2X tambah 3Y sama 8 itu adalah garis pertama atau A lah, katakanlah demikian ya. Maka kalau kita membuka tampilan grafik akan langsung ditampilkan garis si A tersebut ya, garis si A tersebut akan ditampilkan di sini. Ini adalah garis 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kemudian satu lagi B adalah untuk garis yang kedua, kita tulis dia sebagai 3Y ditambah 3X ditambah Y sama dengan 5. Kita enter saja. Nah, maka kita akan mendapatkan garis yang kedua ya, yaitu garis 3X ditambah Y sama dengan 5. Oke, dan untuk mencari solusinya ya dari A dan B ini sama seperti tadi, kita gunakan solve ya, solve dari equationnya kita tulis dia sebagai A dan B atau A, B, kemudian variabelnya sama seperti tadi, kita tulis dia sebagai X, Y ya, kurung kurawal, lalu kita enter. Oke, sama, X-nya adalah 1 dan Y-nya sama dengan 2. Untuk melihat geometris dari X sama dengan 1 dan 2, maka kita tampilkan saja di sini, maka akan tertampil di sini adalah titik potong ya, titik potong antara kedua garis tersebut atau himpunan penyelesaian dari kedua garis tersebut. Oke, saya kira untuk materi dari sistem persamaan linear dua variabel ini ya, kita paham betul ya, atau pada materi ini kalau kita lihat atau kita selesaikan ya. Untuk yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 8, kemudian 3X ditambah Y sama dengan 5 ya. Nah, sistem persamaan linear ini kita bisa selesaikan dengan cara substitusi ya, eliminasi atau gabungan ya, substitusi eliminasi atau kebalikannya ya, eliminasi atau disubstitusi. Kita bisa juga menggunakan matrik ya, atau juga bisa menggunakan operasi baris elementer. Banyak sekali cara-caranya ya. Oke, kita contoh saja
kita gunakan eliminasi ya, berarti kita kalikan ini sebab kita ingin mengeliminasi X sekarang ya. X dulu yang ingin kita eliminasi, berarti kita perhatikan koefisien dari X, kita kali 3 dan ini kita kali 2 seperti itu. Kemudian kita kalikan, berarti ini dapat 6X ditambah 9Y sama dengan 24, dan ini 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Lalu kita kurangi ya. Nah, sekarang ini sudah tereliminasi, X nya jadi 0, dan ini kita kurangi 9 kurang 2 7Y, dan ini 24 dikurangi 10 adalah 14, dan Y nya adalah kita dapat 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian karena kita menggunakan eliminasi, dua-duanya eliminasi, kita tulis kembali X tambah 3Y sama dengan 8, kemudian 3X tambah Y sama dengan 5. Sekarang kita ingin eliminasi Y, berarti ini dikali dengan 1 dan ini dikali dengan 3 ya. Oke, kita dapatkan ini 2X ditambah 3Y sama dengan 8, dan kita dapatkan ini 9X ditambah 3Y sama dengan 15. Oke, berarti kalau kita kurangi, sekarang sudah tereliminasi Y nya jadi 0, dan ini 2 dikurangi 9 itu adalah negatif 7X, dan ini kita dapatkan 7 negatif 7 ya, sehingga X sama dengan negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1. Oke, sekarang himpunan penyelesaiannya sudah kita dapatkan adalah X demikian hingga X sama dengan 1 dan X y ya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan 2, atau dapat dikatakan ini titik ini adalah titik 1,2 himpunan penyelesaian. Oke, nah saya kira silahkan untuk materi-materi seperti ini silahkan eksplorasi sendiri bagaimana itu eliminasi, substitusi, gabungan, matrik atau operasi baris elementer. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, sistem persamaan linear untuk yang 3 variabel ya. Untuk yang 3 variabel, kita ingat kalau dia 3 variabel maka grafik yang dibutuhkannya adalah grafik 3 dimensi. Maka kita hapus dulu untuk grafik 2 dimensi, kemudian kita tampilkan untuk grafik 3 dimensinya. Oke, ini grafik 3 dimensi. Sama misalnya apa ya, kita ingin mencari, saya tulis saja dulu ya, saya tulis di sini dulu, carilah himpunan penyelesaian dari cari himpunan penyelesaian dari X ditambah Y tambah Z sama dengan min 6, kemudian X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3, kemudian min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Ya, ini juga sama, kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y, dan Z yang bersesuaian, sehingga jika X dan Y dan Z ini kita substitusikan maka jawabannya menjadi benar begitu. Oke, kita langsung saja. Pertama kita tuliskan sama seperti tadi ya, bisa dua cara. Kita bisa langsung menuliskan solve dari equation yang ada. Misalnya equationnya di sini X ditambah Y ditambah Z, lalu koma, kita tulis lagi X kurang 2Y tambah Z, kemudian kita tulis lagi min 2X tambah Y tambah Z. Oke, ini persamaannya. Kemudian yang ingin kita cari variabelnya adalah X,
Y dan Z. Oke, kita langsung enter saja. Maka di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Oh, tadi ini salah ya. Ini 2Y. 2Y. Sorry, ini X, Y, Z, lalu X min 2Y tambah Z. Oh, kurang ya. Sama dengannya belum. Ini min 6 tadi, ini yang kedua itu sama dengan 3, yang ketiga sama dengan 9. Oke, kita enter saja. Maka kita dapat jawaban X sama dengan min 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 2. Dengan cara yang kedua, kita bisa buat dia sebagai bentuk variabel A, misalkan sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. Jadi kalau kita enter, kita lihat di sini 3 variabel, berarti dimensi 3 begitu ya. Dia akan membentuk sebagai bidang. Oke, kita enter. Nah, kita dapatkan satu bidang. Ini bidang yang pertama, ini adalah bidang A, atau X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian yang kedua kita buat B sama dengan X kurang 2Y, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Kita enter saja. Oke, ini bidang yang kedua. Kemudian bidang yang ketiga adalah min 2x tambah Y tambah Z tambah Y tambah Z sama dengan 9. Oke. Nah, jadi ada 3 buah bidang di sini, dan ketiga bidang ini berpotongan di satu titik ya, dimana titiknya adalah titik mudah-mudahan kelihatan. Nah, titiknya ini, titiknya ada di sebelah sini, atau kita lihat saja shortnya. A, B, C, kemudian variabelnya X, Y, Z, dan hasilnya sama dengan yang di atas ini, adalah min 5, min 3, 2. Kalau kita ingin tampilkan titiknya ada di mana, berarti kita buka saja titik ini. Ini titiknya di sebelah sini. Oke, perpotongan antara ketiga bidang itu ya. Di sini dimunculkan titik ya, titiknya dia ada di sini ya, dan titik ini adalah titik min 5, min 3, 2. Oke, baik. Untuk proses pencarian secara aljabarnya sama seperti yang tadi ya. Kita gunakan saja proses eliminasi, atau kita gunakan proses substitusi dan lain sebagainya. Baik, untuk sementara dicukupkan sampai sini dulu. Silakan untuk mencoba-coba menggunakan GeoGebra, menggunakan CAS dalam materi tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga membantu. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu perkataan ataupun tulisan. Kita berjumpa di lain kesempatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.